Halo, saya Vanexia Pilia dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pendapatan nasional untuk memenuhi tugas ekonomi makro. Langsung saja ke pengertian ekonomi makro. Menurut Latume Risa, pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar atau harga yang berlaku. Pendapatan nasional atau disebut juga dengan Gross Domestic Product dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu dari arus produksi barang dan jasa. Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun berdasarkan harga pasar yang berlaku. Ditinjau dari arus pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi pada suatu negara selama 1 tahun. Lalu, dari arus pengeluaran dan pembelanjaan, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi pada suatu negara selama 1 tahun. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui pendapatan nasional? Ditinjau dari arus produksi dan jasa dapat dihitung dengan cara menjumlahkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh beberapa sektor atau bidang usaha pada suatu negara. Di Indonesia terdapat 17 sektor, diantaranya sektor pertanian, jasa, industri, perikanan, agrari, dan lain sebagainya. Selanjutnya ditinjau dari arus pendapatan. Dapat dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Yang dimaksud faktor produksi yaitu pendapatan pemilik lahan yang berupa sewa atau rent. Pendapatan para pemilik tenaga kerja berupa gaji atau upah atau wages. Pendapatan para pemilik modal berupa bunga atau interest. Pendapatan yang diterima oleh para pengusaha berupa profit atau keuntungan. Dapat diketahui dengan menjumlahkan rent dengan upah, interest atau bunga, serta profit. Dari arus pengeluaran dapat dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran para pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti pengeluaran rumah tangga perorangan atau C, pengeluaran rumah tangga perusahaan atau I, pengeluaran pemerintah atau G, lalu ditambah X min M yaitu selisih impor dan ekspor. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau GDP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa di dalam batas wilayah tertentu pada suatu negara selama setahun. Dapat dituliskan dengan rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Produk nasional bruto atau GNP merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam suatu periode. Lalu, GNP dapat dihitung dengan menjumlahkan pendapatan WNI dalam negeri dengan pendapatan WNI luar negeri, dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Lalu, produksi nasional neto atau NPP merupakan nilai produk yang dihitung dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Dilanjutkan dengan pendapatan nasional neto atau disingkat NNI, yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung dengan berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pendapatan perseorangan atau PI merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara. Misalnya, seperti gaji karyawan. Selanjutnya, pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi dan sisanya digunakan untuk menjadi tabungan yang disalurkan
menjadi investasi. Pendapatan ini sering disebut sebagai disposable income. Lalu, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat merupakan daftar dari keseluruhan barang atau jasa dengan berbagai tingkat harga yang akan dibeli oleh beberapa sektor ekonomi. Sementara penawaran agregat berfungsi untuk memperlihatkan hubungan antara seluruh penawaran barang atau jasa pada suatu tingkat harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam menghitung pendapatan nasional, terjadi beberapa kendala, antara lain kesulitan dalam membedakan barang jadi dengan barang setengah jadi, kemungkinan timbulnya perhitungan ganda atau double account, kurangnya kelengkapan data yang diperlukan dalam melakukan perhitungan pendapatan nasional, sehingga hasil perhitungan kurang akurat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antara lain data yang diperoleh tidak lengkap, kurangnya kesadaran untuk memberikan data yang benar, kurangnya tenaga ahli penelitian dan ahli statistik, kurangnya dana untuk mendapatkan dana, mengelola, maupun menyimpulkan. Adapun tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan negaranya dalam memikul atau membiayai pengeluaran-pengeluarannya selama 1 tahun. Dengan demikian, pemerintah dapat mengukur kemampuan negaranya setiap tahun. Adapun manfaat mempelajari pendapatan nasional, antara lain, mengetahui struktur ekonomi suatu negara, dapat mengukur tingkat kemakmuran suatu negara, dapat mengetahui perubahan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun, dapat menyusun perencanaan atau merumuskan kebijakan yang tepat dalam melaksanakan pembangunan dan kegiatan ekonomi, mengetahui seberapa jauh dan seberapa besar peranan ekspor dan impor serta hubungan luar negeri lainnya. Yang terakhir, untuk mengetahui dan membandingkan pendapatan antar daerah maupun regional. Ada beberapa indikator yang diusulkan untuk penyesuaian, pengganti, dan melengkapi konsep GDP. Apabila dikelompokkan, terdapat 3 kelompok usulan yang mempunyai sifat 1. Kategori penyesuaian terhadap konsep GDP sebagai konsep ekonomi yang tradisional dengan memasukkan faktor lingkungan dan sosial. Indikator yang diusulkan antara lain seperti Measure Economic Welfare atau MEW, Genuine Progress Indicator atau GPI, serta Green GDP. Yang kedua, ada kategori yang ingin menggantikan indikator dalam GDP untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara langsung, dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar manusia seperti Human Development Index atau penaksiran terhadap kepuasan rata-rata seperti Happy Planet Index. Kategori untuk melengkapi GDP dengan menambah informasi tentang lingkungan dan sosial. Setiap kegiatan yang dapat menambah nilai bisa dikatakan sebagai suatu proses produksi. Namun, ada beberapa kegiatan yang dapat menambah nilai tetapi tidak masuk dalam perhitungan nasional. Transaksi-transaksi tersebut adalah perubahan nilai barang-barang sebagai akibat dari perubahan harga barang-barang tersebut, kegiatan-kegiatan yang tidak resmi atau kegiatan ilegal, serta pembayaran transfer yang dilakukan dari pihak yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu kegiatan-kegiatan yang seharusnya dikerjakan orang lain tapi dikerjakan sendiri, seperti jasa ibu rumah tangga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.